Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas cara menggambar sinyal dan spektrum frekuensi modulasi. Jadi sinyal dan spektrumnya. Dari FM ini adalah materi lanjutan dari materi FM ya, frekuensi modulasi. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah, ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari di sini adalah tentang menggambar sinyal FM, jadi sinyal dalam domain waktu, dan menggambar spektrumnya atau dalam domain frekuensi. Kemudian juga nanti menghitung bandwidth ya, kaitannya dengan spektrum itu akan menghitung bandwidth. Untuk menggambar sinyal FM itu ada dalam domain waktu itu ada beberapa tahapannya. Yang pertama kita gambar dulu sinyal modulasi informasinya. Nah, ini harus diketahui ya nilai FM-nya dan nilai FM-nya, PM-nya, tegangannya dan frekuensinya. Kemudian juga untuk sinyal carrier-nya harus kita ketahui tegangan carrier-nya dan frekuensi carrier-nya. Setelah kita dapatkan yang dua ini, maka kita bisa menggambarkan sinyal hasil modulasi FM dengan cara perhatikan tanda sinyal modulasi. Di sini kita lihat tandanya kapan dia puncak, kapan lembahnya, kapan bernilai positif, kapan bernilai negatif. Itu akan mempengaruhi nanti rapat dan renggang. Kemudian juga perhatikan jumlah gelombang sinyal carrier. Jadi sinyal carrier sebelum dan setelah dimodulasi harus sama ya jumlah gelombangnya. Kemudian contoh misalkan diketahui sinyal modulasi memiliki persamaan 0,4 cos 4 pt. Sedangkan sinyal carrier-nya memiliki persamaan cos 40 pt. Diminta menggambarkan sinyal informasi, sinyal carrier dan hasil modulasinya jika menggunakan modulasi FM. Ya, ini sini sudah diketahui ya persamaannya. Dari persamaan ini kita akan mencari nanti nilai dari tegangan modulasi, tegangan carrier ya, frekuensi modulasi dan frekuensi carriernya. Baiklah, yang diketahui apa tadi dari soal bahwa diketahui tegangan modulasi 0,4, kemudian frekuensi modulasi 2 Hz, kemudian frekuensi carriernya 1 dan frekuensi carriernya 20 dan tegangan carriernya 1 volt. Selanjutnya yang pertama adalah kita menggambar sinyal modulasinya. Di dalam soal ya, persamaannya dalam bentuk cos ya. Dalam bentuk cos maka gambarnya juga mulai dari sini ya, dari atas. Kalau dari sini yang mulai dari 0 ya. Maka selanjutnya kita yang kedua adalah menggambar untuk carrier-nya. Carrier-nya diketahui tegangannya 1 volt dan frekuensi carrier-nya 20 ya. Tingginya 1 volt dan jumlah gelombangnya nanti ada 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi pas ada 20 gelombang. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah kita menggambar hasilnya. Bagaimana cara menggambar hasil sehingga diperoleh seperti ini? Maka kita bagi areanya menjadi seperti ini ya. Kemudian kita lihat bahwa ketika nilai dari sinyal modulasi ya bernilai negatif maka dia akan renggang, ketika bernilai positif dia akan rapat atau frekuensinya menjadi lebih tinggi. Kita lihat tandanya negatif, positif, negatif, dan positif. Sehingga di sini kita lihat renggang, di sini rapat. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, hampir 7. Di sini 1 2 hanya 3 ya. Jadi perbandingannya lumayan dan total dari gelombang yang ada di sini harus sama ya. Kalau di ininya 20 carrier-nya maka di sini juga harus 20 ya. Jadi pengaruh kepada rapat dan renggangnya. Selanjutnya
Bagaimana menggambar spektrum frekuensi modulasi? Kalau tadi kita sudah menggambar dalam domain waktu, sekarang kita akan menggambar dalam domain frekuensi. Tujuannya dalam domain frekuensi tentu untuk mempermudah melihat frekuensinya, sehingga disebut kita menggambar spektrum frekuensi modulasi FM. Yang harus kita lakukan adalah tahapannya ada 4 ya, hitung indeks modulasi, kemudian kita lihat tabel di Bessel, kemudian kita hitung nilai magnitudo dengan melihat hasil dari Bessel tadi, kemudian yang keempat baru kita menggambar spektrumnya. Dan dari spektrum juga kita bisa nanti yang kelima adalah bagaimana menghitung bandwidth-nya. Nah, menghitung indeks modulasi FM ya, biasanya ada yang menulis dengan MF ya, atau indeks modulasi FM, ada juga menulis dengan simbol beta ya, yaitu sama ya, standar deviasinya atau deltanya dibagi dengan frekuensi modulasinya. Jadi ada menggunakan deviasi, ada juga menggunakan deltanya ya. Nah, dari tabel Bessel ini ya, nilai beta dan nilai indeks modulasi atau nilai betanya, inilah akan menentukan jumlah dari gambar spektrum kita, jumlah N-nya ya. Jadi kalau di sini J6 berarti N-nya, kalau di sini misalkan indeks modulasinya 3, maka J-nya itu sampai J6, berarti N-nya itu sampai 6. Kalau di sini misalkan indeks modulasinya 7, berarti sampai J10, berarti nanti akan ada 10 sisi kanan dan ada 10 sisi kiri ditambah carrier 1, jadi totalnya 21. Kalau yang tadi misalkan kalau di sini sampai J6, maka di kanan ada 6, di kiri ada 6, jadinya 12 tambah carrier-nya yang J0, maka jumlahnya nanti ada 13 ya. Selanjutnya kita lihat dihitung nilai magnitudo. Gimana cara menghitung nilai magnitudo? Ya, setelah kita melihat di tabel Bessel nilainya, indeks modulasinya berapa, maka kita akan menghitung berdasarkan nilai masing-masing J-nya ya, J0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan persamaan bahwa nilai amplitudonya atau magnitudonya itu adalah VC atau nilai tegangan carrier dikali dengan Jn atau J ke berapa, J1, J2 dan seterusnya, dikali dengan nilai indeks indeks modulasinya. Maka kita bisa lihat jadi menghitung nilai magnitudo dengan cara mengalihkan nilai dari hasil indeks modulasi ya, misalkan indeks modulasi 4 kita temukan nilainya dari J1 sampai J7, maka tinggal kita kalikan nilai VC dikali dengan nilai J-nya. Maka VC dikali dengan nilai J ke N-nya. Kemudian yang di bawahnya adalah di sumbu X-nya adalah nilai FC-nya. Nah, FC-nya akan dipengaruhi oleh jumlah sisi kiri dan sisi kanannya, dimana kalau sisi kanan ditambah, sisi kiri dikurangi. Ya, jadi paling jauh misalkan karena banyaknya J-nya 7, maka FC plus 7 kali FM. Kalau yang sebelah kiri maka FC dikurangi 7 kali FM. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai-nilai tadi, maka bisa digambar nilai spektrumnya ya. Jadi setelah dikali dengan nilai dari Jn itu dikali dengan nilai dari VC, maka akan ketemu besarnya magnitudo seperti ini dan bisa digambar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, misalkan stasiun siaran FM mengizinkan sinyal audio pemodulasi hingga 15 kHz dengan deviasi maksimum sebesar 75 kHz. Diminta dihitung indeks modulasi FM, kemudian lebar bidang yang dibutuhkan untuk transmisi sinyal FM. Kita kerjakan di solusinya, maka indeks modulasi FM itu sama dengan deviasi dibagi dengan FM-nya ya. Di sini diketahui bahwa nilai dari FM itu adalah 15 kHz, kemudian deviasinya adalah 75. Jadi 75 dibagi 15 itu sama dengan 5.
Kemudian yang B, untuk menghitung lebar bidang itu ada dua cara. Dengan cara pertama yaitu bandwidth sama dengan 2 dikali N dikali Fm. Atau dengan cara yang kedua dengan Carson rule yaitu 2 dikali standar deviasi ditambah dengan frekuensi modulasi. Kita coba hitung dengan dua cara itu. Dan cara yang pertama kita akan memperoleh hasil yaitu 2 dikali N dikali Fm yaitu 2 dikali 8 dikali 15, maka akan ketemu hasil sebesar 240 kHz ya. Jadi akan ditemukan hasil sebesar 240 kHz. Sedangkan dengan aturan Carson ya, maka akan diperoleh nilai 2 dikali deviasinya ditambah Fm, maka 75 tambah 15 itu adalah 90 kali 2 180 kHz. Jadi terdapat selisih ya. Jadi hasil menggunakan JN itu hasilnya lebih besar dibanding dengan menggunakan Carson. Contoh soal yang kedua ini kita akan mencoba menggambar spektrum ya, sesuai dengan tahapan tadi ada 4 tahap untuk menggambar spektrum dari FM. Dari soal diketahui frekuensi carrier 10 MHz, frekuensi modulasi 3,3 kHz, kemudian modulasinya 4, indeks modulasinya dan frekuensi carriernya 10 volt. Maaf, tegangan carrier ya, 10 volt. Kemudian kita cek tabel Bessel bahwa dari soal diketahui bahwa indeks modulasinya sudah diketahui 4, tidak perlu kita hitung. Maka kita tinggal lihat di tabel Bessel ya. Sudah kita bisa lihat di tabel Bessel untuk yang 4 itu sampai J7 ya. Perhatikan sampai J7 artinya N-nya sampai dengan 7. Selanjutnya kita hitung nilai dari masing-masing magnitudo spektrumnya ya dengan rumus VC dikali JN ya, di mana N-nya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka nanti kita akan hitung VC dikali J1, VC dikali J1, VC dikali J0 dan ingat simetris ya. Jadi dengan sumbu utamanya VC kemudian simetris ke kiri dan kanannya ya. Oke, kita hitung ya, diketahui frekuensi carrier 10 MHz, tegangan carrier 10 volt dan EMF-nya 4. Dan frekuensi modulasi 3,3 kHz, maka tinggal kita hitung VC dikali J0 yaitu 10 dikali minus 0,4 dimutlakkan ya, jadi 4 volt. Kemudian sisi yang pertama VC dikali J1 ya akan ketemu hasil 0,7 volt ya, dimutlakkan ya, jadi 0,7 volt. Dan seterusnya J2, J3, J4, J5, J6 dan J7. Hasil yang kita peroleh tadi ke tahap berikutnya adalah untuk menggambarnya ya. Dan sedangkan untuk frekuensinya yang di sumbu X-nya yaitu dengan pusatnya adalah frekuensi carrier 10 MHz, maka ke kanan nanti akan bertambah 3,3 sampai terakhir nanti sisi ke N ke-7 yaitu 23,1 kHz. Begitu pula ke kiri nanti dikurangi 23,1 kHz. Kita lihat gambar spektrumnya, tahap keempatnya itu adalah kita gambar seperti ini. Tinggi-tinggi ini tadi diperoleh dari nilai VC dikali JN-nya ya. Dan untuk frekuensi yang di bawahnya ini adalah frekuensi carrier itu 10 MHz, maka ke kiri dikurangi dan ke kanan dijumlahkan ya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, tambahan untuk menghitung lebar bandwidth tadi sudah kita lihat rumus persamaannya bahwa bandwidth itu kalau menggunakan yang pertama, cara yang pertama 2N kali Fm, maka 2 kali 7 dikali 3,3 kHz, maka akan ketemu hasil 46,2 kHz. Ya. Silahkan nanti kalau Anda mencoba dengan cara Carson ya silahkan dihitung. Ya, practice make perfect. Ya, silahkan latihan. Di sini adalah tugas keempat bagian yang kedua. Diketahui soal seperti ini diminta untuk menggambarnya. Referensi yang digunakan, terima kasih. Kemudian sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.